Nah ini kita di spot kita mancing ada plang peringatan. Jadi di sini sering banyak kelihatan buaya. Jadi emang kalau masuk spot, kalau bisa emang mama warga lokal. Jadi biar tahu mana-mana yang aman, sampai jam berapa kita bisa mancing. Karena kita harus hindarin aktivitasnya pas buaya itu juga lagi cari makan, bahaya. Strikeback Mania dimanapun berada, kali ini saya berkesempatan menggelar ajang battle fishing di perairan Muara, daerah Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Perairan Muara yang masih terjaga ekosistemnya menjadi spot fishing potensial bagi para peserta battle untuk menaklukkan perlawanan ikan-ikan penghuni Muara. Ya, Strikeback Mania, sekarang saya lagi ada di Muara Krung Sayeng di Aceh Jaya, dan hari ini kita mau casting. Nah, targetnya ikan-ikan predator di Muara nih, ada MJ dan lain-lain lah. Pokoknya ini saya mau tahu nih, di sini ada penghuninya apa aja. Dan battle fishing kali ini ada 2 tim. Biasanya ada tim koki dan tim mangrove. Nah, kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini? Ikutin terus Mancing Mania Strikeback. Mantap! Lantas, di manakah yang akan menggondol pulang trofi Mancing Mania Strikeback dalam ajang battle kali ini? Mancing Mania Strikeback, mantap! Estuaria perairan Muara memang menjadi habitat banyak jenis ikan pastinya. Titik tepian akar pohon bakau kerap menjadi spot incaran para angler untuk bisa menuai strike ikan. Lempar umpannya, putar reelnya, dan fish on! Hit strike! Tenaga perlawanan ikan saya rasakan tidak terlalu kuat. Saya pun bisa mengatasinya hanya dalam hitungan waktu kurang dari 1 menit. Dapat nih archer fish. Apa sini bilangnya, Bang? Ikan apa nih? Ikan apa nih? Ikan sumpit. Nah, ini archer fish atau ini termasuk predator yang cara berburunya unik nih. Dia nyemprotin air ke daun-daun nih, jadi serangga atau mangsanya jatuh. Ini untuk ukuran ikan sumpit atau archer fish ini lumayan gede ya, Bang ya? Ya, lumayan gede. Archer fish alias ikan sumpit merupakan spesies ikan payau yang memiliki keunikan dalam mencari makanan. Jika biasanya ikan pemangsa berburu dengan cara mengejar dan menyergap mangsanya secara tiba-tiba, namun ikan ini justru bisa menembak mangsanya dari jarak 1-2 meter. Kekuatan semburan air dan rahangnya dapat menjatuhkan mangsa yang berada di atas permukaan air sehingga jatuh ke dalam air. Begitu mangsanya jatuh ke air, itulah kesempatan emas bagi archer fish untuk melahapnya. Mancing Mania Strikeback, mantap! Oke, kita rilis ya. Strike, ya. Wuhu! Akhirnya saya berhasil mendapat sambutan selamat datang dari penghuni Muara di sini, Strikeback Mania. Ikan langsung melawan dengan terus menarik tali pancing saya, berusaha untuk melepaskan mata kail yang tertancap. Antisipasi yang tepat membuat saya berhasil mengatasinya dan membuat seekor kakap bakau landed di kapal. Naik gimana nih MJ? Lumayan size-nya nih. Tadi saya ganti Mino yang kecil, disambar nih. Ikan apa? Tengar, Bang. Sini ya, Bang. Ikan tengar. Oke, ini kita cari lagi yang babon. Mangrove Jack merupakan predator sejati bagi udang, ikan kecil, cacing, dan krustasi kecil di wilayah perairan Payau. Nah, ini dia salah satu target kita hari ini, MJ. Oke, Mancing Mania Strikeback, mantap! Ini kita lagi perjalanan mau pindah spot. Sekarang saya mau coba trolling nih pakai Mino. Jadi ganti Mino dulu yang model buat trolling nih. Semoga ada sambaran.
Memanfaatkan waktu yang ada, saya pun ingin mencoba teknik trolling nih Strike Back Mania. Dan benar saja, saya pun sempat dibuat kewalahan dengan tenaga tarikan ikan yang terus menarik umpan menuju dasar air. Perlahan tenaga ikan saya rasakan mulai melemah dan ikan pun berhasil saya paksa menampakkan wujudnya ke permukaan air. Wow, akhirnya ini dia si kakap merah bakau alias mangrove jack berhasil takluk di tangan saya. Sejatinya ikan predator satu ini bisa tumbuh panjang lebih dari setengah meter dan bobotnya bisa mencapai 10 kg. MJ, size hampir 1 kilo lah ini, lumayan nih. Udah mantap nih, udah 2 MJ saya naikin. Kita cari lagi yang lebih gede. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Tim mangrove sepertinya belum patah arang. Fadil terus gigih melemparkan umpan di waktu battle yang tersisa sedikit lagi. Spot-spot potensial sama sekali tidak terlewatkan. Nah, strike! Wih, gede nih! Wow, jeritan suara real menjadi pertanda ikan terus menarik umpan dan tidak mau menyerah begitu saja. Tampaknya strike kali ini bukan ikan kaleng-kaleng Strike Back Mania. Wih, bebas. Ayo cepat, lepas. Fadil terus mengimbangi perlawanan ikan supaya tidak kembali ke tempat persembunyiannya. Akhirnya, ikan mulai berhasil menampakkan dirinya sambil memberontak ke permukaan air. Dari ciri fisik yang terlihat, jelas meyakinkan kami semua bahwa seekor ikan black bass berhasil dibuat menyerah dan landed di kapal tim mangrove. Semuanya, Bang. Yes! Alhamdulillah. Lurnya lepas. Wih Bang Fadil, berapa kilo nih? 2 kiloan, Bang. Waduh, Mantap ya. ini dia target utama. Ini emang tim mangrove ini emang luar udah biasa. paham spot dia. Ya. Black bass atau masyarakat Sumatera biasa menyebutnya nawi atau kakap hitam adalah salah satu ikan bergengsi yang banyak dicari oleh para angler freshwater. Sebagai predator sejati di perairan Payau, ikan satu ini sudah mulai langka keberadaannya. Akhirnya, Fadilah yang berhasil mendapatkan ikan jackpot dalam perhelatan battle fishing di perairan Muara Calang kali ini. Oke, mancing Mania Strike Back. Mantap. Itu lagi ada tim mangrove. Bukannya mancing malah nebang-nebang apa nggak tahu tuh. Coba kita samperin ya. Ini Bang, lagi apa tuh? Ini nih. Kita mau ambil bonita. Buah nipa. Iya, bonita namanya nih. Bisa dimakan tuh? Di bakau biasanya ada nih. Iya, bisa dimakan. Wah, coba kayak apa Bang buah? Kayak gini dia. Oke. Nipa merupakan tanaman keluarga palem-paleman yang tumbuh di daerah pasang surut dekat laut. Salah satu bagian yang bisa dimanfaatkan adalah buahnya ini. Buah yang sudah matang dan bisa untuk dikonsumsi saat warna kulit buah kuning kecoklatan. Jika buahnya masih terlalu muda, isinya hanya air saja. Sedangkan kalau sudah tua, tekstur daging buahnya akan keras. Ini nih buah nipa nih kata Bang Toma. Mau dibikin sirup, tapi saya mau cobain dulu yang mentahnya. Ini udah ada yang kebuka. Ini langsung dimakan aja nih gini Bang. Bisa, kalau langsung makan bisa juga. Gimana rasanya? Enak ya? Ya kan? Kayak mirip-mirip daging kelapa. Iya, benar. Cuman lebih apa ya? Lebih kayak jelly. Kalau daging kelapa agak padat nih. Lebih creamy gitu ya. Iya. Enak juga. Kayaknya lebih seger lagi bikin sirup nih emang nih. Oke, ayo Bang. Kita bikin sirup kalau gitu. Oke. Tak terasa waktu sudah tepat tengah hari. Saya pun meminta semua peserta untuk kembali ke daratan guna beristirahat dan mengisi perut yang mulai keroncongan. Tim juru masak sepertinya sudah siap untuk mengolah hasil pancingan menjadi santapan makan siang kali ini Strike Back Mania. Farhan langsung sigap memberikan ikan mangrove jack hasil pancingan tuh. Nah ini kita lagi istirahat makan siang. Dan ini saya nempel sama tim koki nih. Jadi masakannya udah pasti enak ya Bang ya. Ini kita menunya ikan bakar sama asam udang khas Aceh. Asam udang. Ya.
Pertama-tama, udangnya ditusuk dan disusun ke lidi seperti ini. Bukan cuma ikan yang nantinya dibakar, udang ini juga akan dibakar terlebih dulu sebagai bahan sambal asam udangnya. Ikan yang sudah dibersihkan langsung dimarinasi dengan perasan air jeruk nipis dan taburan garam. Tujuannya tak lain untuk mengurangi aroma amis dan juga menambah rasa gurih pastinya. Selagi menunggu udang dan ikannya dibakar, saya membantu menyiapkan bumbu oles ikan bakarnya. Rempah-rempah sederhana berupa bawang merah dan putih, kunyit, serta cabai dihaluskan jadi satu. Udang bakarnya perlahan berubah menjadi kemerahan. Tandanya sudah mulai matang. Selagi tim juru masak menyiapkan menu hidangan untuk makan siang, tim mangrove sepertinya tidak mau kalah dengan menyiapkan es sirup dari buah nipahnya tuh. Buah nipah yang sudah diambil satu persatu dibuka dari kulit buahnya yang keras. Buah nipah yang sudah terkumpul selanjutnya dicampur dengan sirup dan es. Wah, dari tampilannya saja sudah bisa dipastikan mampu menyegarkan dahaga di tengah paparan sinar matahari yang cukup terik hari ini. Mantap! Wah, harum banget bau ikannya nih sampai kemari nih. Oh iyalah, Wah, bumbunya apa tuh Mas Andi? ini rahasia ini bang. Waduh, Bumbu rahasia ya. keluarga nih. Iya, itu Ah, seger minumnya juga nih. tuh bang kayaknya bang. Seger dong. Sepertinya sudah mulai ada yang tergoda dengan aroma harum ikan bakar dari tim juru masak nih, Strike Mix Mania. Zulham pun melanjutkan tugasnya meracik udang yang sudah matang. Bawang merah, belimbing sayur, cabai rawit, beserta udang bakarnya diulek sampai halus. Rasa asam, pedas, dan gurih sepertinya akan menjadi satu ketika dimakan nantinya. Ikan bakarnya pun sudah matang. Dan ini dia, hidangan makan siang di sela-sela panasnya persaingan battle antara kedua tim. Ini udah matang ikan bakar sama sambal udangnya ya bang ya. Ya. Cuman ini kayaknya kurang minum nih kita nih. Kita gimana kita minta minum sama tim sebelah tuh kayaknya seger bener tuh mukanya. Mukanya jahat bener. Gimana panas? Ayo bang sini bang. Nih, Tukerlah sini lah ikut makan. tukeran tapi kita, gitu. Ikut makan. Kita Oke, minta thank you, minum. Thank you. Boleh, boleh, Ya. boleh. Ya, oke. Makan hidangan yang nikmat seperti ini jelas harus dibarengi dengan minuman yang segar pastinya. Ikan bakar dengan sambal udang dan es buah nipah benar-benar membuat tenaga kami pulih ke level optimal kembali. Rasa-rasanya, habis ini aroma persaingan kedua tim bakal tambah sengit nih, Strike Mix Mania. Ya ini makan siang kita. Wah mantap banget. Ikannya seger, sambalnya seger, pedes ya bang ya. Apalagi ada belimbingnya juga tadi yang bikin tambah seger juga. Sambal udang namanya. Sambal udang ada belimbing-belimbingnya tuh. Dan ini minumannya nih juga mantep banget bang. Es buah nipah. Seger banget dan buahnya juga lucu ya rasanya kayak kolang kaling ya. Langsung rasanya. kita ambil tadi ya. Habis ini kita udah selesai isi tenaga, kita lanjut battle lagi bang. Oke? Oke, siap. Oke. Mancing mania strike back. Mantap! Menerapkan teknik casting, para peserta pun harus rajin untuk bergeser spot. Ya, kami harus jeli mencari tempat persembunyian sang ikan target dan memancing agresivitasnya untuk menyergap umpan. Halo mancing mania, coba kita pakai lure ini dulu ya, yang warna hijau oranye. Biasanya di sini ini ya yang paling dia suka, black bass ataupun MJ. Mengandalkan umpan minnow berwarna cerah, Fadil dari tim mangrove yakin bisa menarik perhatian ikan predator. Umpan minnow terus dilempar ke titik ikan biasa berdiam dan menunggu mangsanya. Intuisi yang cermat membuat Fadil berhasil mendapat sambaran. Di strike guys. Oke guys, kita strike lagi. Reel spinning diputar Ya, diimbangi kita strike dengan lagi. permainan joran untuk menguras tenaga ikan. Apa ini guys? Tidak butuh waktu yang lama bagi Fadil untuk menuntaskan perlawanan MJ lagi, ikan. guys. Seekor ikan mangrove jack berukuran table size berhasil landed di tangan Fadil. Meskipun belum termasuk ukuran babon, namun cukup untuk membuat skor kedua tim berubah angka. Good job! Mancing mania strike back, mantap. Tadi panas banget, tiba-tiba
mendung kayak gini gelap. Tapi kita tetap ke spot, semoga aja ikannya makan ikan-ikan yang monsternya. Sepertinya cuaca yang kurang bersahabat mulai menghampiri kami. Benar saja dugaan saya, rintikan air perlahan berubah menjadi semakin deras. Banget. Bisa mancing ya, bisa mancing jadi. Hujannya terus banget, bisa mancing ya, bisa mancing jadi kita berteduh dulu. Cuaca yang tidak menentu justru menjadi tantangan tersendiri bagi peserta battle dan ternyata tidak menyurutkan semangat. Masih ditemani rintikan hujan, Zulham lanjut mencoba peruntungannya untuk mengumpulkan strike. Sembari perahunya berpindah spot, umpan minau dibiarkan bermain-main dan tertarik oleh laju kapal. Baru beberapa meter melaju, jorannya langsung terhentak, tanda ikan menyambar umpan trollingnya. Fish on! Untuk memberi kesempatan Zulham meladeni perlawanan ikan, laju kapal pun seketika langsung dihentikan. Dengan wajah sumringah, Zulham benar-benar tidak memberi kesempatan buat ikan untuk melakukan perlawanan. Kembali, seekor kakap bakau atau mangrove jack kembali landed di kapal yang dinaiki Zulham. Layaknya ikan-ikan kakap lainnya, mangrove jack memiliki gigi taring menonjol di rahangnya yang digunakan untuk menangkap dan menahan mangsa dengan kekuatan rahangnya. Zulham pun berhasil menyumbang tambahan poin untuk tim juru masak. Strike back, mantap. Memancing di perairan muara memang penuh dengan potensi dan juga tantangannya. Salah satunya yang harus menjadi perhatian penting bagi para angler adalah mengantisipasi kehadiran top predator penghuni muara, yaitu buaya muara. Nah ini kita di spot kita mancing, ada plang peringatan. Di sini sering banyak kelihatan buaya. Jadi emang kalau masuk spot, kalau bisa emang mama warga lokal. Jadi biar tahu mana-mana yang aman, sampai jam berapa kita bisa mancing. Karena kita harus hindarin aktivitasnya pas buaya itu juga lagi cari makan, bahaya nih. Saya pun jadi teringat ketika melakoni battle di wilayah Muara Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di mana saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri sang reptil predator sedang berjemur di tepian air. Memancing di lokasi yang seperti ini mengharuskan kita untuk ekstra hati-hati dan selalu waspada menjaga keselamatan. Hidup berdampingan dengan predator seperti buaya selayaknya membuat kita harus bertindak bijak dengan tidak mengusiknya. Bagaimanapun juga, keberadaannya di alam liar merupakan penyeimbang bagi ekosistem perairan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sepertinya cuaca sudah kembali bersahabat nih Strike Back Mania. Saya pun langsung mencoba peruntungan dengan memainkan teknik casting. Setelah beberapa kali memainkan umpan, tiba-tiba sebuah sambaran kuat datang menghampiri. Jika saya rasakan dari tarikannya, saya yakin bukan ikan target yang menyambar umpan, melainkan ikan dari jenis perenang cepat. Benar saja dugaan saya, begitu ikan menyerah, seekor ikan tarpon atau bulan-bulan pun menampakkan wujudnya di permukaan air. Warna tubuhnya yang keperakan dengan sisik berukuran besar menjadi ciri utama ikan yang masih berkerabat dengan bandeng ini. Tarpon merupakan pemangsa oportunis, di mana mangsanya adalah ikan kecil dan udang-udangan.
Ikan ini bisa ditemukan di wilayah pesisir atau muara sungai sepanjang wilayah tropis Indo-Pasifik. Ya, nih strike ikan bulan-bulan ya bang ya, ikan tarpun. Ini bukan ikan target tapi lumayan lah. Strike pembukaan lumayan, ada tarikan. Kita cari lagi targetnya. Mancing Mania Strike Back, mantap. Beralih ke kapal peserta tim mangrove, Toma yang belum mendapat sambaran tetap gigih berusaha memainkan teknik casting. Usaha tanpa henti pun akhirnya mendatangkan Dewi keberuntungan. Strike! Wes, strike! Down! Dari keruhnya air akibat hujan yang terjadi, perlahan muncul bayangan ikan dengan tubuh memanjang. Hahaha, ternyata seekor barakuda lah yang menyambar umpan Toma. Sabar ya mas bro, mungkin memang belum waktunya untuk menuai strike ikan target. Mancing Mania Strike Back, mantap! Spot muara di Calang memang menyimpan banyak potensi. Pepohonan bakau dengan akar yang lebat menjadi tempat biota air berlindung dan juga mencari makanan. Ini kata pemancing di sini nih, di muara Kerungsang ini emang banyak musuhnya, jadi emang banyak begalnya, ada ikan barakuda atau alu-alu sering mutusin leader, dan juga di sini banyak tritip atau si tiram itu tajam banget. Jadi kalau strike dan ikannya lari ke dalam akar pohon itu kemungkinan besar bisa putus karena banyak tritip. Jadi emang di sini saranin pakai leadernya tuh yang besar di atas 50 lip. Kita mancing lagi. Strike Back Mania, ini dia saat yang ditunggu-tunggu setelah para peserta berjibaku melawan ganasnya tenaga tarikan ikan. Ya, Strike Back Mania, battle fishingnya udah selesai di antara tim mangrove dan tim Poki. Dan yang menang adalah tim yang mendapatkan ikan target nih, ikan jackpotnya, yaitu ikan black bass. Jadi yang menang adalah tim mangrove. Selamat bang! Wey! Selamat untuk tim mangrove yang berhasil merebut trofi Mancing Mania Strike Back kali ini. Yang kalah seperti biasa kita hukum bang. Apa hukumannya? Aduh, terserah nih mau dihukum apa bang? Cuci kapal, Bang. Cuci kapal, bersihin Cuci kapal, bersihin kapal, oke? Ayo, semangat bang! Strike Back Mania, tim juru masak pun mau tak mau harus bersedia membersihkan perahu sebagai hukuman bagi tim yang kalah. Bang, bersihin bang, bang. Ya itu lagi tuh. Ah tuh, bagus, bersihin, bersihin. Berat. Tuh lagi bang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Terletak di antara dua samudra, kawasan perairan Indonesia menjadi salah satu jalur migrasi utama ikan-ikan pelagis. Ya, ikan cakalang, tongkol, dan tuna memang sangat menyukai kawasan perairan hangat untuk berburu makanan dan berkembang biak. Keberadaannya bisa ditemui di seluruh kawasan Laut Nusantara. Daya jelajah yang tinggi membuat mereka bisa menjelajahi Samudra Hindia, Pasifik, hingga Atlantik. Strike Back Mania, Aceh yang berada di ujung barat negeri ini memiliki kekayaan bahari yang sangat melimpah. Tak heran jika hasil olahan kuliner baharinya pun juga beragam. Ini dia salah satunya, ikan kayu yang berbahan dasar dari daging ikan cakalang, tongkol, ataupun baby tuna. Proses pembuatan ikan kayu di Aceh sangat mengandalkan terik sinar matahari untuk proses penjemuran hingga daging ikan kering. Ini yang udah 2 hari ya Bu ya? Iya. Nah, habis ini diapain lagi Bu? Kita buang tulang sama kulit-kulitnya, kita bersihin, baru kita iris seperti yang itu. Oh, jadi habis ini disuir? Disuir. Oke. Makanya jadi ke Mama Chip. Ke Mama Chip? Iya. Oke, habis ini kita suir gitu. Ayo Bu. Oke. Daging ikan hasil penjemuran selanjutnya siap dibersihkan dari sisa kulit dengan cara dikerik seperti ini Strike Back Mania. Ini dijemur 2 hari, emang teksturnya udah kayak kayu nih, keras nih. Tapi enak ya Bu ya kalau udah dimasak ya? Iya. Setelah itu daging ikan disuir-suir sampai berbentuk lembaran tipis dan sekilas menyerupai sadutan kayu nih. Ini kalau udah dipotong jadi bagus banget ya? Iya. Warnanya bagus.
Inovasi hasil produk ikan kayu seperti ini akan lebih awet disimpan dan mudah untuk diolah pastinya. Jadi setelah disuir-suir, kemamacip ya Bu namanya. Iya, kemamacip nanti dijemur lagi 2 hari, kemudian di packing sama bumbunya. Nanti kalau yang beli bawa ke rumah, dia baru masak sendiri ya Bu ya. Iya. Itu kayak gitu lebih awet lagi ya Bu ya. Ini udah selesai disuir-suir, ini saya jemur ya Bu ya. Iya, iya boleh. Daging ikan suwir kering akan menghasilkan tekstur yang keras mirip seperti kayu. Nah, ini saya udah mau cobain yang udah dijemur 2 hari. Waduh, ini udah kayak serutan kayu beneran tuh. Udah nggak bisa dibedain lagi sama serutan kayu. Cobain rasanya kayak apa. Keras. Kayak serutan kayu beneran. Teksturnya, rasanya juga kayaknya nih. Keras-keras gitu. Ini emang kata ibunya sebelum dimasak harus direndam dulu. Jadi teksturnya dia lebih empuk. Kemamah ternyata juga memiliki nilai historis bagi masyarakat Aceh karena sempat menjadi salah satu logistik para pejuang Aceh saat perang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mas Mania ini ikan kayu atau kemama ini memang salah satu proses pengawetan ikan di Aceh. Oke, mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Back Mania rasanya belum lengkap kalau sudah mengikuti proses pembuatan kumama, tapi belum mengolahnya menjadi sajian khas dari daerah Calang. Ya, sekarang saya udah sama Bang Zulham dari tim Koki dan sekarang kita mau masak apa nih Bang? Ikan kayu atau ikan kemamah kalau di Aceh. Mana ikannya nih? Ini. Loh, ini ikan nih. Ya. Oh, ini nih ikan putih-putih gini Bang. Ini dibuatnya dari ikan tongkol, dikukus, kemudian dijemur pakai air tepung. Oke, mau dimasak apa Bang? Kita masak kemamah asam sunti. Kemamah asam sunti. Irisan cabai bersama bumbu rempah seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, serta asam sunti dihaluskan menjadi satu. Selagi saya menyiapkan irisan bumbu rempah, Zulham terlebih dulu merendam ikan kayu dengan air. Setelah dibilas dengan air, ikan kemudian direbus selama 10 menit untuk melunakkan kembali daging ikan kayunya. Ikan kemama sudah selesai diiris dan bumbu rempah juga sudah halus sempurna. Apa nih yang digoreng Bang? Kita goreng terong pipitnya dulu. Terong pipit. Ya. Oh, oke. Terong pipit atau mungkin lebih dikenal dengan lenca akan menjadi campuran utama dalam olahan kuliner dari Calang kali ini. Lanjut, tumis irisan bawang beserta daun temurui alias daun kari. Bumbunya medok banget ini. Kalau di Jawa bilangnya medok Bang. Apa? Kental lah. Kental loh. Ya. Ini kalau di Aceh gini nih masak. Aroma rempah-rempahnya wih, kuat banget. Terakhir, masukkan irisan ikan kemama dan terung pipitnya, lalu aduk hingga bumbu tercampur merata. Tidak perlu waktu lama, kemama asam sunti khas Aceh Jaya sudah jadi dan siap untuk disantap. Penasaran seperti apa rasanya? Nah, ini saya sekarang udah sama kedua tim Koki sama tim Mangrove. Ini udah jadi nih masakannya tim Koki nih Bang. Ayo tes, silakan Bang. Hidangan khas Aceh memang identik dengan rasa rempah yang kaya. Ini dia kemama asam sunti, bener ya Bang ya? Ya. Kemama asam sunti, jadi rempah-rempahnya kerasa banget, khususnya si asam suntinya ya Bang ya? Sama terong pipit. Nah, jadi pas karena ada terong pipitnya nih, jadi pas dikunyah kadang-kadang ada rasa pahit-pahit dikit ya. Tapi enak nih. Selain enak, ternyata kandungan gizi yang terdapat pada ikan kayu tidak banyak berubah. Protein utama seperti omega 3 tetap ada, sehingga bagus untuk kesehatan jantung dan pastinya ditambah nasi bisa membuat perut menjadi kenyang. Mancing Mania Strike Back, mantap!